Apa yang kamu lakukan jika tiba-tiba kamu mendengar suara jeritan bukan dari luar rumah, tapi dari dalam lantai tempat kamu tidur? Bukan hanya satu, tapi ribuan orang yang menjerit. Suara wanita menangis, teriakan minta tolong, dan bisikan kalimat suci. Semuanya terdengar jelas dari bawah tanah. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata. Aku bersumpah demi Allah, semua ini benar-benar terjadi padaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi sama aku. Jadi ini aku nemu cerita di Facebook ya, guys. Ini POV-nya orang pertama. Ini aku. Gini ceritanya gini ya. Judulnya Cerita dari Dalam Tanah. Kesaksian nyata yang tak pernah kulupakan. Demi Allah, ini adalah kisah nyata yang masih membekas dalam ingatanku. Bahkan setelah lebih dari 12 tahun berlalu. Kisah ini terjadi ketika usiaku masih belasan tahun. Di sebuah siang yang terik dan tidak biasa. Saat itu aku sedang berada di rumah Bude. Sebuah rumah sederhana berdinding semen kasar. Berada di ujung desa. Lokasinya agak terpencil, dikelilingi pohon pisang dan semak belukar. Rumah ini memang agak tua, lantainya terbuat dari cor semen tanpa keramik. Tapi justru disitulah keunikannya. Di tengah cuaca panas yang membakar kulit, lantai itu bisa terasa sangat dingin dan menyejukkan. Aku sedang sendirian di rumah. Hanya ada suara kipas angin rusak yang berderit sesekali. Karena kepanasan, aku memutuskan untuk merebahkan tubuh di lantai. Kutengkurapkan badanku, dengan satu telinga menempel di permukaan semen yang dingin itu. Udara panas seakan tak mampu menembus kesejukan lantai, sebuah kenyamanan sederhana yang hanya bisa dirasakan di rumah kampung. Awalnya, semuanya terasa normal. Tapi setelah beberapa menit, dari dalam lantai itu aku mendengar sesuatu. Sebuah suara. Samar, sangat dalam, seperti berasal dari jauh di bawah tanah. Suara itu terus muncul, makin lama makin jelas. Jeritan. Bukan satu atau dua orang, tapi seperti banyak sekali. Puluhan, ratusan, tidak. Rasanya lebih dari itu. Mungkin ribuan. Jeritan-jeritan panjang yang pilu. Suara tangisan penuh penderitaan. Seperti orang-orang yang sedang disiksa terus-menerus. Tanpa jeda, aku langsung duduk. Kupukul pipiku keras-keras. Aku pikir ini cuma halusinasi atau telingaku yang berdenging. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku bangkit, berjalan keluar rumah, menengok kanan kiri. Tak ada siapapun, rumah-rumah tetangga sepi. Tak ada suara TV. Tak ada orang yang bertengkar. Hanya suara daun tertiup angin dan kokok ayam yang dari kejauhan. Semuanya normal. Aku masuk lagi. Kutengkurapkan tubuhku. Kupasang lagi telinga ke lantai. Dan suara itu masih ada. Kali ini lebih keras, lebih menyayat. Jeritan perempuan paling dominan. Mereka seperti menjerit bersamaan. Tangisan mereka panjang, tidak terputus. Seperti napas yang terus dihabiskan untuk melolong tanpa henti. Aku merinding, tapi aku masih mencoba kuat. Saat itu, suara itu bercampur dengan bunyi lain. Angin menderu seperti badai dalam gua, bawah tanah. Seperti suara gemuruh petir menyambar. Lalu suara seperti hujan kerikil menimpa atap logam. Tapi semua itu berada dalam satu lantai.
dari bawah, lalu muncul suara menggelegak, bleguk-bleguk, seperti air mendidih di dalam danau. Dan setelah itu terdengar seperti batu raksasa dijatuhkan ke dalam jurang air. Duar. Seketika suara jeritan tenggelam, tapi hanya sesaat. Setelah itu muncul kembali dengan nada yang lebih histeris. Kali ini terdengar suara kalimat-kalimat keagamaan di antara jeritan itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Suara itu bukan seperti orang yang sedang berdoa dengan tenang, tapi seperti teriakan orang-orang yang sedang dicapik antara iman dan siksaan. Tangisan mereka menyatu dengan suara batu-batu yang berjatuhan. Suara air terjun dan jeritan itu tak berhenti. Aku mematung, air mataku mulai jatuh. Ada rasa takut, tapi juga sedih, seolah aku ikut merasakan penderitaan mereka. Jiwaku terasa seperti ditarik ke dunia lain, dunia yang gelap, pengap, dan penuh siksaan. Setelah suara itu makin menjadi-jadi, aku tak kuat lagi. Aku bangkit menunduk di pojok ruangan, menggigil. Mataku menatap kosong. Waktu terasa berhenti, aku duduk diam selama beberapa menit. Berusaha menenangkan diri. Keringat dingin membasahi pipiku. Kupikir itu sudah berakhir, tapi ternyata kejadian itu terulang. Beberapa bulan setelah kejadian pertama, aku berada di tempat berbeda, rumah paman. Masih di desa yang sama, tapi cukup jauh dari rumah Bude. Dan saat siang bolong, aku kembali tidur di lantai cor karena cuaca yang terik. Dan untuk kedua kalinya, suara itu datang lagi. Persis sama, jeritan, gemuruh, suara angin, hujan batu, air mendidih, teriakan kalimat tauhid, semuanya muncul. Dan rasa takut itu kembali. Rasa seolah aku sedang mendengarkan penderitaan makhluk-makhluk dari dalam perut bumi. Entah siapa mereka, entah apa yang terjadi. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi tidur tengkurap di lantai cor. Bahkan hingga sekarang, suara-suara itu masih teringat jelas di kepalaku. Mungkin sebagian orang menganggapku berlebihan, atau mengira ini cuma cerita rekayasa. Tapi, ini beneran terjadi sama aku. 2 kali dan aku berharap tidak akan pernah mengalaminya lagi. Sudah lebih dari 12 tahun berlalu, tapi suara-suara itu masih terngiang di telingaku. Sampai sekarang, aku tak tahu dari mana datangnya, atau siapa mereka yang menjerit dari balik tanah. Yang aku tahu setelah kejadian itu, hidupku tak pernah lagi sama. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, tulis di kolom komentar guys, karena mungkin kamu tidak sendirian. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena masih banyak kisah nyata yang tak kalah menyeramkan hanya di channel ini. Tapi guys, aku ada cerita lagi nih. Ini hampir sama. Ada cerita yang komen gitu loh. Aku dulu. Mana ya? Hmm, ini. Iparku juga pernah mengalami kejadian yang sama, tapi iparku mengalaminya sewaktu kita lagi menghadiri meninggalnya tetangga kita. Jadi gini ceritanya. Waktu itu keadaan mayat udah diangkat ke pekuburan umum yang tak jauh dari rumah. Ketika keranda mayat sudah memasuki area pekuburan umum, adik iparku belum ngerasain apa-apa. Tapi sewaktu kakinya tepat menginjak area pekuburan, dia mendengar begitu banyak suara jeritan dari bawah tanah. Yang semuanya adalah batu nisan yang ratusan terjejer rapi, di bawahnya terkubur jasad-jasad yang mendahului kita. Di sini adik iparku mempertajam pendengarannya dan suara ratusan orang menjerit meminta tolong, dan anehnya hanya dia sendiri yang mendengar jeritan itu. Mungkin itu jeritan dari arwah-arwah yang lagi disiksa. Semoga kita kelak dijauhkan dari siksa
kubur dan siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Jadi itu guys cerita dua teman kita yang ada di Facebook ya. Kalau kalian punya cerita menarik, kirim cerita kalian di email deskripsi ya. Cek deskripsi kita. Sebelumnya terima kasih udah mampir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.